Ya, seperti yang kita tahu, ya, Anies Rashid Baswedan secara tidak langsung maupun langsung telah menjatuhkan pilihannya untuk mengendorse salah satu paslon di DKI Jakarta. Sebelumnya gue minta maaf banget dan mohon maaf banget kepada seluruh pendukung Anies Rashid Baswedan. Dan gue harus sampaikan ini, bahwa untuk kali ini gue memilih jalan yang berbeda untuk tidak menyuarakan pasangan yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Gua minta maaf banget kalau lu pada kecewa, karena inilah gua tidak terlibat oleh organisasi apapun atau komunitas-komunitas apapun. Gua tetap berdiri di kaki gua sampai saat ini. Dan setelah dukungannya, kita udah pasti banget tahu siapa yang bakal memenangkan di Pilgub DKI Jakarta. Udah kelihatan dong hilalnya. Dan ya seperti gue bilang, pasti bakalan ada alasan-alasan yang normatif, yang dasar banget, yang pasti bisa diterima oleh akal sehat kita sebagai masyarakat Indonesia, yaitu dengan mengatasnamakan kesejahteraan para rakyat miskin yang termarginalkan di DKI Jakarta. Gua setuju. Cuman gue mau bilang kayak gini, ketika nanti calon yang diendorse oleh Bapak Anies Rashid Baswedan tidak amanah dalam menjalankan tugasnya, orang yang paling pertama akan gua salahkan dan gua kritik yaitu Pak Anies Rashid Baswedan itu sendiri. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kontribusi terbesar untuk memenangkan Pram dan Rano Karno adalah ketika Pak Anies Rashid Baswedan memihak salah satu paslon di DKI Jakarta. Kenapa gua harus lakukan itu? Ya karena gua harus fair, gua harus melakukan ini seperti yang gue lakukan kepada Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, dan Mas Gibran. Karena landasan gue ada di sini, tidak untuk mentoleransi hal-hal seperti itu yang mengorbankan kepercayaan masyarakat. Jadi mohon dimengerti, mungkin kita udah nggak sejalan. Dan satu lagi, sesuai prediksi gue, Pak Anies Rashid Baswedan menentukan pilihannya kepada siapa. Gue cuma pengen kasih tahu, setelah drama ini selesai bakal ada satu episode lagi terakhir. Ini hanya prediksi. Setelah ini semua selesai, Bapak Tom Lembong bisa jadi bakal menang di pra-peradilan dari status tersangkanya di kasus impor gula. Dan kalau itu emang bener kejadian, lu bisa pikir sendiri dan cari tahu sendiri siapa biang keladinya di balik ini semua. Jadi salam dari gua Bang Breng, gua tetap gercos. Bapak Rashid Anies Baswedan mendukung Bapak Pramono Rano. Tidak sedikit dari pendukung Bapak Anies justru malah sekarang itu berbeda pendapat dengan Bapak Anies Baswedan. Ada juga dari pendukung Bapak Anies, militan Bapak Anies yang dulu sangat membela Bapak Anies Baswedan, dan justru sekarang itu mereka malah memilih mendukung Bapak Ridwan Kamil, teman-teman. Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah fix dukung Ridwan Kamil Susono. Lah, terus Pramono Rano apa kabar? Ketinggalan kereta? Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Saya ulang. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Secara rekam jejak punya, secara ilmu punya. Kurang apa lagi? Mau pilih yang mana lagi? Iya enggak? Mas Pramono dan Bang Rano Dulkarno, gimana kabar? Aman? Lancar semua? Gimana setelah ngelihat Kang Ridwan Kamil makan bersama Pak Prabowo, presiden kita, dan nampak jelas sekali Pak Prabowo sepertinya sudah mendukung sekali Kang Ridwan Kamil. Terus sekarang ditambah lagi Pak Jokowi, presiden kita 10 tahun 2 periode, ya. Sekarang datang turun gunung dari Solo ke Jakarta untuk menyatakan dukungan ke Kang Ridwan Kamil. Dua legend Indonesia, Pak Prabowo dan Pak Jokowi, sudah jelas-jelas fix mendukung Kang Ridwan Kamil. Aduh, berat. Tapi Mas Pramono dan Bang Rano Dulkarno ini masih aman kan? Gak kehilangan nafsu makan kan setelah lihat Pak Jokowi turun gunung dari Solo ke Jakarta untuk dukung Kang Ridwan Kamil? Tenang ya, jangan nanti tiba-tiba banyak melamun, gak selera makan. Nanti sakit, pusing loh kita semua. Aku tahu memang Mas Pram dan Bang Rano Dulkarno memang berat sekali ya bersanding ataupun melawan Kang Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Karena memang sepakat aku sama Pak Jokowi ya. Sampai 2 kali dia ngomong, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Saya ulangi, rekam jejak katanya.
Memang nggak bisa dipungkiri sangat matang Kang Ridwan Kamil ini. Bayangkan dari wali kota Bandung 5 tahun ya, sangat berhasil. Terus naik to the next level, gubernur Jawa Barat dengan wilayah yang sangat luas dan padat penduduk yang sangat padat. Beliau sangat mampu dan berhasil memimpin Jawa Barat. Sekarang meningkat lagi ke Pilkada Jakarta, ya kan? Jadi menurutku berat memang Mas Pramono dibandingkan apple to apple dengan Kang Ridwan Kamil, karena di eksekutif pun belum pernah. Tapi logika sederhana aja kawan-kawan ya. Dulu Mas Pramono Anung itu 10 tahun jadi sekretaris kabinet Pak Jokowi, ya kan? Tapi kenapa Pak Jokowi lebih dukung yang untuk jadi gubernur Jakarta itu Kang Ridwan Kamil, bukan Mas Pramono? Karena mungkin menurut Pak Jokowi Mas Pramono tuh cocoknya ya jadi sekretaris kabinet aja, bantu-bantu presiden. Kalau yang cocok untuk memegang kendali ya menjadi gubernur Jakarta itu Kang Ridwan Kamil. Oke, peace ya Mas Pram. Tanya lah Pak Jokowi, jangan tanya aku. Yang ngomong Pak Jokowi bukan aku. Pilgub DKI menurut gua selesai. Anies sudah turun tangan dan beliau sudah dukung Pramono Anung Rano Karno. Jadi menurut gua selesai dan Pramono akan menang. Buat Pak RK, semangat ya Pak ya. Next bisa dicoba lagi atau nanti ke Jabar lagi aja, baik lagi ya. Gue yakin banget sih udah ini selesai. Soalnya Anies sudah turun tangan. Suara Abah Anies akan langsung berpindah ke Pramono. Semangat. Anies Baswedan memberikan dukungan kepada Pramono Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta. Lucu kan ya, Anies Baswedan masuk melalui Mako, markas komando jaga TPS untuk Pramono dan Rano Karno. Udahlah geng, yang dibawa nggak usah pada ribut-ribut. Politik itu memang seseru ini. Kagak ada, udah dijanjiin apa? Wah, nggak usah sosokan lah, nggak usah katanya-katanya seperti orang itu, nggak usah. Udah ntar kita lihat aja yang pasti-pasti aja sekarang. Pokoknya Anies Baswedan ada di Pramono Rano Karno. Dukung paslon lu baik-baik tuh, kagak usah sibuk ngarahin si ini ngarahin si itu. Cepet keliling door to door, kejutan besar terjadi. Gimana menurut lu geng? Cie, Pramono Rano didukung Pak Anies, pasti menang lah ya kan. Tanggapan Pak Ahok gimana ya? Ini adalah juga sebagai bentuk deklarasi bahwa seluruh elemen warga kota segenap relawan mendukung Anies. Tentunya sekaligus mendeklarasikan bahwa kita mendukung penuh, tidak hanya mendukung tapi juga memperjuangkan kemenangan Mas Pram dan tentu pada salah satu orang yang kenceng menolak Anies Baswedan di calonan PDIP adalah Pak Ahok. Menurut saya ya, mereka yang menarik Anies masuk itu tidak mengenal Ibu Mega. Wih, amazing, luar biasa. Pak Anies melalui juru bicaranya sudah menyatakan dukungan kepada Pramono Rano. Waduh, habis ini berarti survei Pramono Rano bisa 99,9%. Pak Ahok, gimana tanggapanmu mengenai foto ini Pak? Lihat foto mereka ketawa gini. Aduh, pasti sakit hati kali lah Pak Ahok ya kan melihat kemesraan mereka ini ya kan. Dugaanku kenapa sampai Pramono Rano merangkul Pak Anies ya kan, karena adanya ketidakpercayaan diri ya kan. Harusnya dengan adanya Pak Ahok di kubu mereka, yang mana Pak Ahok pernah jadi gubernur DKI, punya masa pendukung, dan sekarang Pak Ahok pasti ya habis-habisan mengalihkan dukungannya itu untuk mendukung Pramono Rano. Harusnya kan sudah percaya diri, tapi kenapa sepertinya kok nggak percaya diri sampai harus merangkul Pak Anies. Tapi menurut kalian gimana kawan-kawan? Pak Anies dan Pak Ahok bisa nggak bersatu untuk mendukung Pramono Rano? Atau ini sekedar tampak-tampaknya saja? Karena aku yakin di grassroots, di akar rumput, pendukung Pak Anies dan pendukung Pak Ahok susah bersatu kawan, ya kan? Ini apa sih yang Bang Dul akan kerjakan di Jakarta? Ternyata hampir semua program Pak Anies beliau akan menjalankan. Saya sebagai gini Bang Coki ya. Menurut gua udah nggak usah pakai visi misi Pak Anies yang mau dilakukan oleh Pak Pramono Anung ya. Gue pengen nanya, tuh atas dasar referensi apa kalian mempercayai bahwa Pak Pramono Anung ingin menjalankan visi misi Pak Anies? Dan banyak juga dari kelompok kalian yang menggiring opini maksud dan tujuan Pak Anies itu mengupload visi misi agar kita semua mendukung salah satu paslon yang ingin menggagas visi misi tersebut. Itu salah besar ya.
Pertanyaan gua, kalian percaya atas referensi apa mereka ini ingin menunaikan hal tersebut? Gua kasih tahu ya. Waktu kemarin kalian kompak berbondong-bondong memakai profil Banteng Syariah dengan opini kalau PDI akan mengusung Pak Anies di Pilgub DKI Jakarta. Akhirnya apa? Dipalkorin juga. Sekelas Pak Anies dipalkorin, apalagi kalian. Ya, terus gua mau nanya, janji-janji mana dari partai tersebut yang terlaksana selama menjadi penguasa, yang katanya partai wong cilik malah menyiksa wong ciliknya? Mana? Mana? Satu orang aja yang diusung dari partai tersebut menjadi kepala negara, hancur lebur, nggak karuan demokrasi kita. Apalagi 2 orang yang diusung menjadi kepala daerah dari partai tersebut. Nggak bisa ngebayangin gua. Yang ada bisa Mulyono skala daerah yang ada. Lagian Pak Anies mengupload visi misi tersebut bukan karena ingin mengarahkan dukung ini dukung itu, enggak. Karena yang paling tahu permasalahan Jakarta itu Pak Anies. Dia hanya menunaikan dan menuntaskan kewajiban yang dia tahu. Agar apaan? Agar ketiga paslon ini tahu kebutuhan masyarakat Jakarta. Udah sampai situ aja. Jangan digiring opini ke sana kemari. Dan satu lagi, katanya hanya ingin mengalahkan Ridwan Kamil. Kalau kita ngomong idealis dan meminimalisir kerusakan, Darmakun paling cocok. Kesalahan Darmakun ini hanya mencatat nama-nama kalian atau identitas kalian tanpa izin. Udah, itu doang dosa dia. Tapi dosa yang kanan kiri itu lebih banyak daripada dosa Darmakun. Kalau kita mau ngomongin idealis ya, jadi gue gak mau membatasi siapapun dan apapun yang kalian pilih. Cuman tolong dicopot atribut Aniesnya ya. Tentukan pilihan kalian di mana sekarang. Jangan menjadi ambigu, konsisten sedikit jadi laki ya. Dalam rangka mengawal calon yang kita pilih kebijakannya yang mau concern ke industri kreatif. Banyak anak-anak muda semua yang support kebijakannya Mas Pram. Nah itu yang pernah dinyanyikan dikumandangkan buat support. Harapan yang pertama untuk Mas Pram sama Bang Dul, yang pertama sehat-sehat dulu supaya waktu debat semua objektivitas bisa disampaikan sesuai dengan planning. Harapan yang kedua, tetap tenang dalam berdiskusi, dalam berargumen, dan tidak pakai emosional yang marah-marah. Tetap woles, tetap santai. Jakarta Menyala update akhirnya. Di mana nih kita? Nah, tahu kan guys, Abah Anies akhirnya menentukan sikap untuk mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Sekarang gue lagi di mana? Kita lihat. Wow, ini adalah basis relawan Abah Anies. Mereka akan menjaga suara Mas Pram dan Bang Dul per TPS. Ikutin terus yuk, serunya gimana yuk? Jangan salah pilih Mas Pram Bang Dul pastinya. Kebayoran Baru, Jakarta Cakep. Ayo bersatu pilih Mas Pramono Anung. Jodoh Ragunan, Senayan Bintaro, yuk barengan pilih Bang Rano Karno. Kebayoran Baru, Jakarta Cakep. Ayo bersatu. Sudah sama komandan kita di gerakan hari ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang, katanya tanggal 21 mau ada apel siaga. Gimana tuh kira-kira? Ya, kita kan sedang menata TPS. Ya. Nah, ini kan pasukan-pasukan yang selama ini mendukung Mas Anies. Ya. Nah, kita harapkan bahwa supaya gerakannya sama, metodologinya sama, perjuangannya sama, nah harus ada disiagakan. Oh, siap. Nah, untuk disiagakan itu maka ya kita perlu untuk bagaimana kira-kira menghadapi pada saat hari H, sebelum hari H. Nah, apa saja menjadi tugasnya para pengawal-pengawal TPS ini, petugas-petugas TPS ini. Nah, ini yang kita akan rencanakan. Iya, kemarin kan Abang seperti kata Mas Pram tadi yang membersamai pertemuan Mas Anies dan Mas Pram begitu. Kira-kira pesan Mas Anies apa sih kepada Mas Pram untuk mengalahkan RK? Waduh, ini ya, bukan mengalahkan kali ya. Oh ya. Agar Mas Pram menang satu putaran. Ya. Nah, itu. Gimana tuh? Yang pertama adalah kita akan mengkonsolidasi tentunya. Ya. Karena kan kita tahu bahwa masih, kalau menurut survei Kompas kan masih 23% yang belum menentukan pilihan. Ya. Nah, harapan kita bahwa dengan hadirnya Mas Anies dan juga kita semua pendukung Mas Anies ini di dalam pemenangan Mas Pram dan Bang Dul, harapan kita tuh bisa melampaui 50% plus 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi apa kira-kira yang
kemarin dititipkan, banyak hal yang dititipkan. Yang pertama harus ingat rakyat miskin, selesaikan PR-PR mereka, selesaikan hunian mereka, selesaikan bagaimana pendidikan mereka, supaya mereka juga mendapatkan akses pendidikan yang layak, kehidupan mereka juga yang layak. Nah, itu karena dengan itu nanti ada pelibatan aktif dari seluruh rakyat. Kita ini kan hanyalah instrumen awal yang nantinya menjadi bagian dari upaya-upaya untuk melakukan percepatan penggalangan kekuatan. Tapi bahwa rakyat itulah yang menjadi inti kekuatan. Itulah tadi beberapa cuplikan video ya. Ya, ada juga yang mendukung Bapak Anies untuk mendukung Pramono Rano, dan juga banyak sekali dari pendukung Bapak Anies yang dulunya militan benar-benar Bapak Anies sekarang itu berpindah kepada pilihannya kepada Bapak Ridwan Kamil. Tapi ya namanya juga pilihan teman-teman ya, boleh-boleh saja. Karena yang namanya demokrasi memang memilih mana yang terbaik untuk kita toh. Jadi ya enggak apa-apa, berbeda pilihan itu biasa. Karena itu yang dinamakan dengan demokrasi. Yang penting kita itu enggak usah lah ya bermusuhan karena beda pilihan. Toh siapapun yang jadi kita tetap gini-gini aja toh. Ya mudah-mudahan dengan terpilihnya pemimpin-pemimpin kita yang baru akan membuat, mungkin kalau kepala daerah membuat daerahnya lebih bagus. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap pada pilihan kita masing-masing sendiri ya. Pilihan yang dimantapkan oleh hati kita, itu adalah pilihan kita. Mau Bapak Rano Karno, mau Bapak RK, yang penting jangan sampai golput.